Pemirsa, hampir sepekan Sivitas Akademika dari berbagai kampus di Indonesia terus mengkritik tindak tanduk Presiden Joko Widodo yang dinilai menyimpang dari demokrasi. Namun suara Sivitas tersebut justru dituduh sebagai partisan yang menyamar mengatasnamakan Sivitas. Tidak hanya itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merasa ada skenario terkait dengan protes di kalangan Sivitas. Untuk membahas hal tersebut, kami sudah terhubung dengan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Kunchoro. Selamat pagi, Prof. Kunchoro. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak. Ya, Prof, langsung saja ketika rentetan protes dan juga petisi dari akademisi ini sudah semakin banyak. Tapi ada menteri yakni Bahlil yang mengatakan ada skenario di balik protes di kalangan Sivitas itu. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Oke, pertama yang ingin saya sampaikan adalah kenapa kok protes atau visi deklarasi itu menggelembung dan kemudian mendapatkan reaksi seperti itu. Yang pertama adalah bahwa universitas, guru besar, itu adalah penjaga moral dan etika sebuah bangsa. Nah, ketika yang terjadi bahwa di negeri ini ada penyimpangan-penyimpangan, tindakan-tindakan pemaksaan kehendak, suara mencela-mencele, kemudian juga aturan yang dilabrak, ini melanggar rasa keadilan. Dan ini dirasakan oleh hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia, dan mereka itu kemudian menyampaikan ini. Sehingga tidak akan sangat mungkin kalau ini itu adalah merupakan rekayasa, ini diatur, itu tidak mungkin. Kenapa? Saya itu pada mahasiswa saya katakan bahwa kalian boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Kita ini dosen, kalau kita melakukan laporan penelitian, kita harus mensitasi. Bahkan kita meneliti, kemudian membuat laporan dengan judul dirubah atau diganti sedikit, itu sudah dikatakan sebagai self-plagiarism. Itu bagaimana kita menjaga diri. Nah, karena itulah kemudian silakan. Cuman sekali lagi saya mengingatkan, sekali lagi kalau dari Gadjah Mada, saya ingatkan bahwa kita melakukan petisi itu adalah mengingatkan alma maternya. Gitu. Tujuannya apa? Untuk kembali kepada nilai-nilai jati diri UGM dan juga kembali kepada Pancasila dan demokrasi. Permasalahannya kenapa kau balik seperti itu? Barangkali Bahlil itu pekerjaannya memang mengatur merekayasa seperti itu, gitu. Kenapa kalau kita melihat kita dikatakan ini yang protesnya kan mulai dari MK, dimulai dari mencela-mencela itu kemudian bergaung. Mereka tidak bisa melihat itu, dan saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Mahfud. Nah, apakah sekarang sebenarnya bagian dari rekayasa? Kalau saya setuju, gitu. Ini adalah persoalan. Kenapa? Karena memang ya seperti itu. Kalau semakin ini semakin ditekan, pergerakan kan semakin masif. Ibaratnya adalah kita menduduki balon. Kalau balon itu semakin diduduki, dia akan kepada mungkin akan meletus. Yang jangan sampai terjadi dan kalau ini meletus. Prof, berarti menurut Anda ini alih-alih sebuah skenario seperti yang disebutkan Menteri Investasi, justru Anda lebih setuju bahwa benar ada tekanan ya Prof yang Anda sebutkan tadi dari Mahfud MD, bahwasannya memang ada tekanan ke kampus-kampus begitu untuk menyatakan kepuasannya pada pemerintahan saat ini? Ferdinand itu mahasiswa saya, Mbak. Jadi yang dari rektor Universitas Sudirman itu adalah saya, dan kemudian juga banyak sudah tidak lagi. Zaman digital sekarang ini itu saya kira tidak bisa yang ditutup-tutupi, jejak digital gitu. Bahkan sekarang yang saya minta maaf sekali kemudian dari Polri, dari satu orang, dan jawabannya dari petinggi satu, petinggi yang lain berbeda-beda. Ini saya malah kasihan. Nanti kenapa kalau satu dengan yang lain berbeda, yang saya pegang yang mana? Coba dilihat saja, kalau saya tidak akan menyebutkan, tetapi dari digital kita akan sudah bisa melihat. Baik, Prof. Kunchoro, jika memang ada tekanan datang untuk dapat memberikan testimoni positif kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, Anda menilainya ini ada apa di balik itu? Apakah berkaitan juga dengan alokasi dana yang diberikan kepada kampus dari pemerintah? Kalau saya melihat tidak berhubungan dengan masalah dana, karena sekali lagi ini masalah etika. Tapi ketika polisi menekan itu kan sebetulnya kan mereka mengatakan alasannya cooling system. Nah, tapi saya kira salah kalau universitas yang diminta untuk membuat itu satu ini rekayasa sosial yang dituduhkan Bahlil tadi. Yang rekayasa siapa? Gitu. Kita dipaksa untuk ini itu sebenarnya sebuah rekayasa.
gitu. Yang kedua, ada mereka itu mengangkangi yang namanya nilai akademik, gitu, kebebasan akademik, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau seperti ini kita membuat kebohongan, apa yang terjadi? Karena itu lebih baik ya kita lihat sumber apinya itu yang mana sih? Sumber apinya itu kan persoalannya dari adanya pengangkangan pemberontak pada nilai moral itu etika kemudian diikuti oleh banyak orang. Sebetulnya mereka lah yang diredam, gitu. Bukan ketika kita mencoba nyemprot, ya, kemudian ada angin besar yang namanya Bahlil, gitu. Tetapi yang dikritik kita menceritakan itu adalah kita yang nyemprot ini, Bahlil didiamkan. Jadi ada sesuatu hal yang sumber apinya itulah yang kita padamkan, jangan sampai kita jauhkan dari hal-hal yang bisa membuat api membesar. Bahlil itu yang membuat api yang membesar. Ya, Prof Kun, jadi salah satu sumber api sebenarnya ini kan karena dari pihak Sivitas melihat memang ada dugaan ketidaknetralan dari Presiden Joko Widodo. Nah, pernyataan Tidak terakhir dugaan, Presiden Mbak, sudah fakta, tidak Sudah netral. fakta. ya, Baik. sudah fakta, oke. Terakhir Presiden mengatakan bahwa dia tidak akan berkampanye di sisa hari kampanye ini setidaknya. Apakah Anda sudah merasa itu menjadi jawaban yang cukup dari Presiden sekedar mengatakan tidak kampanye? Bagaimana dengan sikap tidak netralnya yang menurut Anda sudah terbukti? Begini Mbak, tidak kampanye, definisi kampanye apa? Karena kita susah seperti ini. Begitu. Dia mengatakan tidak memihak, ya tidak memihak itu yang seperti apa? Tidak melanggar undang-undang, itu yang seperti apa? Itu mencela-mencela semuanya. Negeri ini itu diatur undang-undang atau peraturan, hidup kita itu ada aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Gitu. Undang-undang hukum positif itu adalah yang tertulis, tetapi lebih tinggi dari itu adalah etika dan moral. Etika dan moral itu tidak tertulis. Karena itu apa yang terjadi? Selalu yang menjadi alasan adalah bahwa tidak ada aturan yang dilanggar. Tidak. Memang yang tertulis tidak. Tetapi etika yang lebih tinggi dari itu tuh dilanggar. Nah, ini sekarang yang kita tanya yang mana? Yang kedua, saya tidak berpihak. Pada waktu Pak Jokowi di awal-awal dulu itu mengumpulkan Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo makan, bagus, gitu. Ya. Tapi kemudian hanya makan-makan mereka dengan kelompoknya sendiri, dengan Pak Prabowo, dengan Pak Erlangga Hartarto, dengan Menteri Perdagangan. Mereka ngomong-ngomong di istana. Itu ngomong tentang apa? Kenapa hanya kelompok mereka? Kalau ini politik, itu memanfaatkan negara, harta negara, fasilitas negara. Itu termasuk netral apa tidak? Sehingga saya susah. Dan nanti kemudian kita berbicara ketika Pak Jokowi tidak kampanye untuk apa? Saya tidak pernah kampanye, tapi bagi-bagi bansos itu kampanye apa tidak? Karena begini, Pak Jokowi itu, ini menurut teori representasi sosial ya, Pak Jokowi itu adalah seorang Jokowi yang presiden, gitu. Tapi Jokowi itu adalah istrinya Bu Ariana yang presiden. Bapaknya Kaisang yang presiden. Tapi juga bapaknya Gibran yang presiden. Mari kita lihat, kita itu aneh di negeri ini. Kita melakukan pemilu, ada 3 kontestan, yaitu Anies dan Muhaimin, Prabowo dan Gibran, dan kemudian yang berikutnya adalah Ganjar dan Pak Mahfud. Tetapi kenapa kontestan 1 dan 3 itu mempersoalkan Pak Jokowi? Kenapa yang tidak dipersoalkan itu Gibran dan juga Prabowo? Justru kita malah dengan Pak Jokowi yang menjadi bermasalah. Disinilah kami dari Gajah Mada itu mengingatkan, sekali lagi mengingatkan. Saya kira itu Mbak. Baik, UGM terus mengingatkan agar demokrasi tetap berjalan di koridornya. Prof Kun, kita akan bahas soal ini, terus saja di pariwara, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami masih terhubung bersama dengan Guru Besar Universitas Gajah Mada, Prof Kunchoro. Prof, ini kan mahasiswa sudah ikut turun ke jalan sesaat setelah akademisi ini sudah mengatakan memberikan petisi kepada Presiden Joko Widodo. Apa yang Anda lihat dari hal ini?
Sama Mas, tadi saya kira mahasiswa itu sekarang lebih bagus bahwa ada kenyataan-kenyataan bahwa cinta kasih kami eh, berwujud saran, masukan untuk mengingatkan melalui petisi-petisi itu justru malah ditanggapi dengan berbagai kegiatan, ya seperti bahlil, kemudian kegiatan yang lainnya. Ini jelas bagi anak-anak muda itu menimbulkan kemarahan, apalagi jelas bahwa pengangkangan terhadap nilai-nilai moral etika itu semakin kasat mata. Karena itulah seperti yang saya katakan, nah teori frustrasi, karena kita mengajarkan kepada mahasiswa tentang kebenaran, kita tidak boleh berbohong, tapi kenyataannya kok yang terjadi seperti itu, tapi dosennya malah digila dikatakan bahwa diatur partisan, itu bagi saya aneh sekali, gitu loh. Buat saya aneh sekali, ya. Sehingga ini menimbulkan kemarahan dari mereka. Ada sebuah teori namanya teori frustrasi agresif. Dan maaf, kelihatannya dari pihak penguasa itu menganggap hal ini tidak bermasalah. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa tidak ada krisis ekonomi. Yang bisa menyebabkan persoalan ini adalah pasar, itu adalah karena ada persoalan ekonomi. Tetapi saya katakan tidak krisis ekonomi saja, krisis kepemimpinan, ketidakadilan yang mengoyak rasa keadilan itu akan juga memunculkan yang namanya chaos, dan itu tidak pernah diperhatikan. Yang diperhatikan oleh ekonomi, karena itu tidak aneh kalau misalnya kemudian pemerintah menggelontorkan bansos sampai dengan sekian bulan. Itu kan sebetulnya salah satu cara mereka untuk mencegah jangan sampai yang terjadi chaos ini, karena ada kesadaran ekonominya. Ya, Prof Kun, selain dari teman-teman mahasiswa yang sudah turun ke jalan, sudah terus melakukan konsolidasi begitu, bagaimana dengan para guru besar di Indonesia, Prof, terutama di universitas negeri ataupun swasta ini selanjutnya setelah mengeluarkan petisi dan juga tuntutan kepada Presiden Joko Widodo, apakah ada niat untuk bisa bertemu dengan Presiden dan untuk menyampaikan teguran ini secara langsung, Prof? Yang pertama, kami sangat-sangat ingin sekali menyampaikan itu, tetapi kenapa harus melakukan teguran langsung? Begitu. Karena sekali lagi, sekarang ini bukan hanya mahasiswa dosen, Mbak, civil society sudah mulai banyak juga yang keluar. Ya, saya kira apa yang kita sampaikan sudah cukup. Kita sudah menekan sesuatu hal. Jangan sampai ini terjadi chaos. Ini sekarang ada gejala-gejala chaos sudah muncul. Gitu. Ya. Kita sudah mengingatkan. UGM itu minimal sudah 3 kali mengingatkan melalui kegiatan akademiknya. Ya, dalam bulan Oktober Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada memberikan seminar atau pemikiran bulak sumur, ya, tentang integritas dan daya malu. Kemudian BEM Gilbran sudah memberikan predikat pada Pak Jokowi sebagai alumnus yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita melakukan yang namanya petisi itu. Dan petisi itu bahasa kasih, betul Mbak, kami bahasa kasih. Karena kami tidak ingin yang namanya nama UGM tercoreng. Sekarang mahasiswa sudah melakukan 10 tuntutan, diantaranya pemakzulan. Kalau terjadi pemakzulan, dalam sejarah tercatat bahwa ada dosen lulusan, ada presiden lulusan UGM mengalami pemakzulan. Dan itu memalukan buat kami. Tidak menjunjung tinggi dari Gadjah Mada dan jati diri UGM. Itu adalah buat kami, makanya kami mengingatkan. Tak jemu-jemu kami mengingatkan. Kalau tidak mau diingatkan, ya pertanyaan saya adalah dengan cara apa kami akan mengingatkan. Ya, Prof Kun, ini menjadi menarik karena Anda beberapa kali mengatakan jangan sampai terjadi chaos. Lalu bagaimana caranya agar menjaga tindakan ini ataupun aksi mahasiswa dan juga petisi ini tetap berjalan di koridornya dan tidak terjadi chaos? Ya, Pak Jokowi mengakui saja merubah perilakunya dan juga mengingatkan pada pendukung-pendukungnya untuk tidak melakukan perlawanan. Karena semakin melakukan perlawanan, semakin melakukan pembohongan, saya yakin dari gerakan-gerakan akan semakin masif. Kalau Pak Jokowi mengakui
Apalagi maaf, sumber permasalahan adalah Mas Gibran dan Gibranmu menarik dari pencalonan. Semuanya akan berjalan dengan sangat damai. Tapi kami sebetulnya tidak berharap itu. Ya. Karena IKEA bilang paling tidak Pak Jokowi dan mengakui bahwa mereka kemudian mengubah, itu saya kira akan menjadi baik. Tapi kalau misalnya sekedar berkelit, melakukan pembenaran-pembenaran, masyarakat akan semakin marah. Baik. Tentu kita harapkan seruan-seruan dari Civitas Akademika, bahkan juga dari civil society ini dapat didengarkan dan juga ditindaklanjuti ya Prof oleh Istana begitu. Terima kasih banyak Guru Besar UGM, Prof Kunchoro telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.